Perkenalkan, nama saya Sufiani Natar dengan NIM 22231427723. Materinya yaitu Balance Scorecard. Pengertian Balance Scorecard. Balance Scorecard sistem pertama kali dikenalkan sebagai alat untuk menilai kinerja pada perusahaan komersial. Pada organisasi sektor publik yang mengedepankan layanan publik, BSC perlu diadaptasikan sehingga menghasilkan pengukuran yang sesuai dengan tujuan utama organisasi. Tetapi pengukuran keuangan menceritakan kejadian masa lalu, suatu laporan yang cukup untuk era industri, untuk kemampuan investasi jangka panjang dan relationship pelanggan, tidak secara kritis untuk keberhasilan. Pengukuran keuangan adalah tidak layak, bagaimanapun juga, untuk memandu dan mengevaluasi suatu perjalanan yang mana perusahaan pada era informasi harus membuat suatu nilai masa depan melalui investasi dalam pelanggan, pemasok, pekerja, proses teknologi, dan inovasi. BSC menyarankan bahwa kita melihat suatu kinerja organisasi dari 4 perspektif, yaitu yang pertama the learning and growth perspektif, yang kedua the business process perspektif, yang ketiga the customer perspektif, yang keempat the financial perspektif. Nah, pendekatan ini mengukur kinerja berdasarkan aspek finansial dan non-finansial yang dibagi dalam 4 perspektif, yaitu yang pertama perspektif finansial. Nah, perspektif ini melihat kinerja dari sudut pandang profitabilitas, ketercapaian target keuangan, sehingga didasarkan atas sales growth, return on investment, operating income, dan cash flow. Yang kedua itu perspektif pelanggan. Nah, perspektif pelanggan merupakan faktor-faktor seperti customer satisfaction, customer retention, customer profitability, dan market share. Yang ketiga itu perspektif proses internal. Perspektif ini mengidentifikasi faktor kritis dalam proses internal organisasi dengan berfokus pada pengembangan proses baru yang menjadi kebutuhan pelanggan. Yang keempat itu ada perspektif inovasi dan pembelajaran. Nah, perspektif ini mengukur faktor-faktor yang berhubungan dengan teknologi, pengembangan pegawai, sistem dan prosedur, dan faktor lain yang perlu diperbaharui. Yang berikut proses balance scorecard. Itu ada 4. Yang pertama, mendefinisikan tujuan, sasaran, strategi, dan program organisasi. Kriteria ini adalah indikator pencapaian tujuan, sasaran, strategi, dan program. Dengan demikian, langkah pertama pengukuran kinerja dengan BSC adalah pendefinisian tujuan, sasaran, strategi, dan program sebagai dasar menentukan indikator pengukuran. Yang kedua, merumuskan framework pengukuran setiap jenjang manajerial. Nah, dalam tahap ini dirumuskan area pengukuran kinerja secara bertingkat dengan berpedoman pada struktur organisasi yang ada untuk diarahkan pada pencapaian tujuan dengan tingkat kedalaman yang berbeda-beda. Yang ketiga itu ada mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen. Nah, sistem pengukuran kinerja yang telah dirumuskan merupakan subsistem manajemen organisasi. Oleh karena itu, sistem pengukuran kinerja harus diintegrasikan ke dalam sistem manajemen, baik formal maupun non-formal organisasi. Sistem pengukuran kinerja merupakan bagian dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, motivasi, dan pengendalian yang ditetapkan organisasi. Yang keempat itu ada monitoring sistem pengukuran kinerja.
Implementasi sistem pengukuran kinerja harus dimonitor karena organisasi selalu menghadapi lingkungan yang dinamis. Kondisi pada saat sistem didesain sangat mungkin tidak relevan lagi akibat perubahan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring terhadap ukuran yang ditetapkan dan hasilnya secara terus-menerus secara konsisten, dan mengevaluasinya untuk memperbaiki sistem pengukuran pada periode berikutnya. Monitoring dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan yang pertama, bagaimana organisasi berjalan sampai saat ini. Yang kedua, bagaimana efektivitas strategi organisasi dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga, bagaimana strategi berubah sejak awal hingga akhir. Yang keempat, bagaimana sistem pengukuran bisa mencapai strategi yang berubah-ubah. Dan yang terakhir, bagaimana organisasi bisa memperbaiki sistem pengukuran. Yang berikut itu ada tujuan Balance Scorecard. Balance Scorecard sistem pertama kali dikenalkan sebagai alat untuk menilai kinerja pada perusahaan komersial. Pada organisasi sektor publik yang mengedepankan layanan publik, BSC perlu diadaptasikan sehingga menghasilkan pengukuran yang sesuai dengan tujuan utama organisasi. Yang berikut itu organisasi publik dan orientasi pada pelanggan. Itu berdasarkan karakteristiknya, organisasi publik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pure non-profit organization, yaitu organisasi publik yang menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang berikut itu adalah quasi non-profit organization, yaitu organisasi publik yang menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan atau surplus. Yang berikut itu ada Rescaling Balance Scorecard. BSC dapat diadopsi dan diadaptasikan pada pure non-profit organization dan quasi non-profit organization. Implementasi BSC sebagai alat pengukuran kinerja tetap harus berpedoman pada tujuan organisasi. Pada jenis quasi non-profit organization, tujuan organisasinya adalah kepuasan pelanggan dan meningkatnya profitabilitas. Yang berikut itu ada syarat-syarat efektivitas BSC, yaitu yang pertama, ada definisi yang jelas atau tujuan individu, tim, unit, organisasi, dan organisasi. Yang kedua itu memahami hubungan antara proses internal yang bernilai tambah dengan outcome yang dihasilkan. Yang ketiga itu mengintegrasikan model pengukuran kinerja BSC dalam suatu manajemen strategik, manajemen kinerja, dan sistem penghargaan pegawai. Yang terakhir ada teknik pengukuran kinerja Balance Scorecard. Ada 4 perspektif. Perspektif yang pertama yaitu perspektif finansial. Perspektif ini melihat kinerja dari sudut pandang penyedia sumber daya dan ketercapaian target keuangan sebagaimana rencana organisasi. Yang kedua itu perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan merupakan indikator tentang bagaimana pelanggan melihat organisasi dan bagaimana organisasi memandang mereka. Yang ketiga itu ada perspektif proses internal, yaitu perspektif ini mencakup indikator produktivitas, kualitas, waktu penyerahan, waktu tunggu, dan sebagainya. Yang terakhir ada perspektif inovasi dan pembelajaran. Perspektif ini memuat indikator tentang sampai seberapa jauh manfaat dari pengembangan baru atau bagaimana hal ini dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan di masa depan.